Jemaat sekalian, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita merendahkan hati, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang tinggal dalam hati kami, persiapkanlah kami untuk menyambut hadirnya firman Allah. Biarlah ketika firman Allah diberitakan, hati kami menjadi seperti tanah yang gembur, tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih kebenaran yang kekal. Biarlah oleh kuat kuasa-Mu, benih firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah, buah-buah karya yang memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati bagi sabda Allah. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 16, ayat 9 hingga 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara sekalian, akibat kecanggihan artificial intelligence, orang sekarang suka bermain minta jawaban dari mesin artificial intelligence di media sosial. Mirip dukun elektronik begitulah. Jadi apabila data-data kita sudah ada padanya, mesin artificial intelligence akan memberikan jawaban atau menyajikan prediksi akan apa saja tentang diri kita. Mulai dari memberikan gambaran tentang rumah impian, tentang pasangan idaman, tentang profesi yang paling cocok, sampai sifat-sifat yang menonjol pada kita yang diturunkan dari orang tua kita, dan sebagainya. Dan hasilnya seringkali membuat orang memencet emotikon OMG
dengan mata yang terbelalak. Salah satu dari permainan itu juga adalah seolah-olah ada surat pesan dari Tuhan, pesan pribadi khusus dari Tuhan untuk kita. Omong-omong tentang imajinasi pesan dari Tuhan ini sesungguhnya menyingkapkan kebenaran. Sebab Tuhan memang selalu punya pesan pribadi untuk setiap kita. Itu adalah salah satu caranya mengasihi kita. Tetapi sesungguhnya pesan Tuhan itu disampaikan melewati perjalanan mata rantai banyak orang yang dipakainya sebelum pesan itu benar-benar singgah dan mendarat di hati dan kehidupan kita. Begitulah cara Tuhan bekerja. Bekerja dalam sebuah komunitas, orang-orang yang di dalamnya saling bersentuhan satu dengan yang lain. Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. pernah menulis begini, dalam artian yang sebenar-benarnya, kehidupan ini saling terkait. Secara tidak terelakkan, kita berada dalam jejaring hubungan yang saling mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi seseorang secara langsung, mempengaruhi orang lain secara tidak langsung. Artinya dalam hubungan saling mempengaruhi itulah Tuhan bekerja. Tuhan mengirim pesan-pesannya kepada kita. Penutupan Injil Markus menjelaskan bahwa pesan Yesus kepada ke-11 murid tentang kebangkitannya didahului oleh 2 kesaksian sebelumnya, yaitu 1, kesaksian Maria Magdalena, ayat 9 hingga 11. Dan yang kedua, kesaksian 2 orang yang dalam perjalanan keluar kota, ayat 12 dan 13. Sayangnya, ke-11 murid itu tidak percaya, ayat 11 dan 13. Sehingga akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 14. Kenapa Tuhan mencela mereka? Karena mereka menolak untuk percaya kepada kesaksian-kesaksian sebelumnya itu. Kesaksian Maria Magdalena ditolak, mungkin karena ia hanyalah seorang perempuan. Kesaksian 2 orang yang keluar kota ditolak, mungkin karena mereka tidak masuk hitungan para rasul, murid-murid sederhana. Tuhan mencela ketidakrendahan ke-11 murid itu. Mereka tidak cukup punya kerendahan hati. Padahal kerendahan hati itu adalah syarat utama untuk mendengar pesan dari Tuhan. Problema kita adalah kita ini sering mau mendengar pesan Tuhan kalau itu langsung dari atas. Bisikan dari surga, cahaya dari langit, kejadian-kejadian
supranatural atau Tuhan sendiri yang langsung berbicara. Mungkin itu sebabnya orang suka bertanya kepada dukun atau medium yang dianggap sebagai pembawa pesan langsung dari Tuhan, maunya yang langsung-langsung. Padahal kehidupan ini menunjukkan bahwa Tuhan lebih sering memakai orang lain untuk menjangkau kita dengan pesan-pesan khususnya itu. Tuhan memakai orang-orang lain di sekitar hidup kita. Dan itu juga sesuai dengan pesan dari Alkitab. Misalnya kitab Ibrani, pasal 11, itu membuat daftar panjang nama-nama orang di Perjanjian Lama yang disebut sebagai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi. Ibrani 12 ayat 1. Artinya, jika kita bisa beriman kepada Tuhan, itu tidak datang tiba-tiba. Ada banyak saksi-saksi iman yang mengelilingi kita dan yang menggiring kita menuju ke sana. Baik itu orang-orang yang sudah mendahului kita di masa lampau atau orang-orang di masa kini yang juga menuntun kita dengan kehidupan mereka. Itu sebabnya ketika menegaskan pengakuan iman di dalam ibadah gerejawi, kita didahului dengan sebuah pengantar yang berbunyi, "Marilah bersama umat percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya kita." Orang percaya di segala abad dan tempat. Itulah saksi-saksi yang mengelilingi kita juga. Iman, saudara-saudara, memang pertama-tama bersifat pribadi, tetapi tidak pernah menjadi urusan pribadi. Iman saya adalah produk bersama dari iman banyak orang. Imanku adalah hasil kontribusi dari iman para saksi-saksi iman yang mengelilingi hidupku. Sebelum pesan Tuhan mendarat di hati kita, Dia memakai banyak orang untuk menanam benih-benihnya. Tuhan yang menyelamatkan kita, betul. Tetapi pesan keselamatan itu dititipkannya pada banyak orang yang dengan cara bermacam-macam akhirnya menjangkau, dan sampai pada kita. Itulah cara Tuhan bekerja. Pada tahun 1967, Charles Murray adalah seorang mahasiswa sebuah universitas di Amerika. Dia sedang dipersiapkan untuk berlaga di Olimpiade Meksiko 1968 untuk cabang loncat indah. Ia tidak dibesarkan dalam keluarga Kristen, tetapi seorang teman di kampusnya sering bercerita kepadanya tentang Yesus Kristus. Walaupun sering merasa tersentuh, ia tetap masih menolak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai atlet Olimpiade, dia berhak menggunakan fasilitas kolam di kampus
kapan saja. Malam itu, ia pergi ke kolam. Dia naik ke papan loncat yang paling tinggi untuk berlatih. Ruangan kolam itu beratap kaca, sehingga sinar rembulan menembus membentuk bayangan tubuhnya di dinding. Ketika ia bersiap-siap untuk terjun dan membentuk gestur tangan yang membentang lebar ke samping, tampaklah bayangan salib di dinding tepat di depan matanya. Tiba-tiba teringatlah ia akan ayat-ayat Alkitab dan semua kesaksian-kesaksian temannya itu tentang Yesus. Hatinya bergetar mengingat betapa berdosanya ia dan mengingat kasih Yesus di atas kayu salib sebagaimana yang temannya selalu ceritakan. Charles Murray tidak jadi meloncat. Sebagai gantinya, ia duduk di papan loncat itu, menundukkan kepala, lalu membisikkan sebuah doa. Malam itu, ia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatinya. Seusai berdoa, tiba-tiba lampu besar di ruangan kolam itu dinyalakan oleh petugas kebersihan. Dan saat itu, barulah Murray menyadari bahwa kolam di bawah itu sedang kosong, dikeringkan karena hendak dibersihkan. Tuhan menyelamatkan dirinya bukan hanya dari eksiden yang mengerikan kalau andai kata ia terjun, tetapi juga Tuhan menyelamatkannya dari dosa dan kebinasaan kekal. Itulah pesan khusus Tuhan di malam itu kepada Charles Murray. Tetapi pesan keselamatan itu sudah ditabur oleh Tuhan lama sebelum kejadian malam itu. Ayat-ayat Alkitab yang tertanam di pikirannya dan muncul pada malam itu ditulis oleh banyak saksi di masa lampau. Kesaksian tentang siapa Yesus sudah ditaburkan jauh-jauh hari oleh temannya yang setia melakukan tugas kesaksian itu. Bahkan cahaya rembulan dan bayangan di dinding pun dipakainya. Cara Tuhan menyapa Charles Murray dengan pesan kasih sungguh menggetarkan hati. Tetapi juga memberi pesan kepada kita bahwa saksi-saksi yang mengelilingi itu memang sungguh nyata. Itulah cara Tuhan bekerja mengirim pesan kepada kita melalui banyak saksi yang mengelilingi kita. Bagaimana dengan kisah Anda dan saya sendiri? Oh, mungkin tidak sedramatis kisah Charles Murray. Tetapi sudah pasti kita tidak beriman dan diselamatkan tiba-tiba. Selain peran dari tokoh-tokoh penulis Alkitab yang begitu banyak, sudah barang tentu ada banyak saksi-saksi iman yang ikut menabur benih dan mengantar kita
menuju keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus, bukan? Ada penulis buku-buku cerita Kristen, ada penyair, pengarang, dan penyanyi lagu-lagu himne gerejawi. Ada guru-guru pendidik di sekolah. Ada guru-guru sekolah minggu yang setia melayani ketika kita masih kanak-kanak. Dan masih banyak peran pembawa Injil atau kabar baik yang berkontribusi untuk bangunan keimanan kita sekarang, bukan? Namun di atas semua itu, saudara-saudara, saya yakin banyak dari antara kita yang mempunyai saksi iman yang paling setia dan pendukung di dalam doa yang tiada bandingnya, yaitu sosok seorang ibu, mother. Ibu yang sangat mengasihi kita dan bersedia melakukan apa saja untuk kita. Di saat Mother's Day ini, marilah kita mensyukuri peran dan kehadiran saksi iman yang istimewa ini. Para ibu atau mama atau nenek atau oma atau ibu asuh yang telah menaburkan benih-benih iman di dalam hati kita melalui semua ungkapan cinta mereka. Kepada ke-11 murid, Tuhan Yesus memang punya pesan khusus, yaitu tugas istimewa untuk memberitakan Injil. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat 16. Tugas dari Tuhan Yesus agar mereka menjadi saksi iman. Tetapi sebelum mereka pergi dan berperan sebagai saksi iman untuk orang lain, Tuhan mau mereka belajar untuk rendah hati mengakui dan mensyukuri para saksi iman yang telah berjasa bagi pembentukan iman mereka sendiri. Inilah dasar dari sikap fair atau jujur dan adil. Sekarang ini banyak ketidakadilan. Karena apa? Karena orang kehilangan fairness. Orang membenci imigran, tetapi lupa dirinya dulu, moyangnya dulu juga adalah imigran. Unfair. Kalau kita mau memberitakan kasih Allah kepada orang berdosa, kita harus mulai dengan kesadaran bahwa kita ini juga orang berdosa. Sebelum kita memberitakan kasih Allah kepada orang berdosa, kita harus mengalami kasih Allah itu sebagai orang berdosa yang diampuni. Bagi Yesus, tugas menjadi saksi iman harus berangkat dari kerendahan hati. Kerendahan hati untuk bersyukur karena sudah menerima kesaksian iman dari pendahulu-pendahulu kita. Tuhan itu mengelilingi kita dengan tidak terbilang banyaknya saksi-saksi iman, baik di masa lampau maupun di masa sekarang. Jadi, marilah kita juga tidak hanya bersaksi sendiri, melainkan bersinergi bersama, saling menopang, saling bekerja sama. Tidak ada yang perlu menonjol, tidak ada yang perlu merasa paling hebat. Sebab
Yang menyelamatkan adalah Tuhan. Kita ini hanyalah saksi-saksi iman. Amin.